Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Amelia dari Prodi S1 Keperawatan kelas A semester 2 Stikes Bahrul Ulum Jombang. Dan saya Putri Dwi Maulidina dari Prodi S1 Keperawatan kelas A semester 2 Stikes Bahrul Ulum Jombang. Jadi di sini kami akan menjelaskan terkait komunikasi terapeutik pada pasien IGD. Jadi komunikasi terapeutik pada pasien IGD ini kondisinya sangat banyak ya. Kondisi pasien di IGD itu tidak semua gawat darurat, tapi ada pasien yang tidak gawat dan tidak darurat. Jadi di sini untuk berkomunikasi itu akan ada perbedaan tergantung dengan kondisi pasiennya. Kondisi pasien ini bisa dilihat dari triase. Jadi kita sudah memahami nih, ada pasien yang gawat darurat, ada yang gawat tapi tidak darurat, ada juga yang darurat namun tidak gawat, dan ada juga yang tidak gawat dan tidak darurat, serta kondisi pasien yang meninggal. Nah, di sini komunikasi terapeutik harus disesuaikan dengan kondisi situasi pasien. Di mana saat kita berkomunikasi dengan pasien di IGD, kita sebagai perawat itu harus berkomunikasi terapeutik dengan jujur dan juga tidak melebih-lebihkan sesuatu yang ada di tempat. Serta kita harus memberikan gambaran dengan mudah terkait kondisi saat ini yang terjadi pada pasien. Lalu juga kita tidak boleh meningkatkan kecemasan pasien, serta kita juga harus memberikan support dukungan secara verbal maupun nonverbal kepada pasien maupun keluarganya. Nah, pada komunikasi di IGD kami akan memberikan contoh terkait komunikasi di IGD dengan kondisi pasien tidak gawat dan juga tidak darurat. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan ya. Ini fase-fasenya masih sama, namun kondisi atau situasinya yang akan membedakan saat kita menyampaikan pada pasien. Silahkan menyaksikan, ini adalah contoh percakapan dengan kondisi pasien tidak gawat dan tidak darurat. Saya Linda sebagai pasien dan saya Putri sebagai perawat. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Mbak. Siang, Sus. Sebelumnya perkenalkan, saya perawat Putri Dwi Maulidina. Saya yang jaga IGD pada siang hari ini. Dengan Mbak siapa? Saya Linda, Sus. Umurnya berapa Mbak Linda? 20 tahun. Alamatnya di mana? Saya Sumobito. Oke, nanti kita akan berbincang-bincang terkait kondisi Mbak saat ini. Kurang lebih nanti 15 menit. Nanti juga ada pemeriksaan oleh dokter. Apakah Mbak bersedia? Iya, boleh, Sus. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk Mbak? Saya kesini tuh karena merasa itu Sus, demam tinggi dan juga badan saya lelah semua. Oh iya, memang demam sangat mengganggu. Itu sudah berapa lama ya Mbak? Kisaran sudah 3 hari Sus. Saya juga merasa mual dan tidak nafsu makan. Oke, jadi apakah ada gejala yang lain yang Mbak rasakan seperti batuk, nyeri tubuh atau sakit kepala? Iya Sus, ada. Saya juga merasa sakit kepala dan juga badan saya semuanya rasanya nyeri. Baik, apakah Mbak mempunyai riwayat penyakit yang lain atau sekarang lagi mengonsumsi obat-obatan? Tidak ada Sus kalau penyakit yang serius, namun memang kadang-kadang saya itu mengonsumsi obat-obatan untuk penyakit sakit kepala. Oke, setelah ini mari kita lakukan pemeriksaan tekanan darah dan suhu tubuh untuk mendapatkan gambaran lebih jelas tentang kondisi Mbak. Apakah Mbak siap? Ya Sus, saya siap, tapi saya berharap ini bukanlah hal yang serius. Tenang Mbak, kami akan melakukan yang terbaik untuk Mbak. Memang demam itu penyebabnya banyak berbagai hal. Namun kita nanti akan mencari tahu penyebabnya itu apa. Nanti kalau Mbak ada pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya ya. Ya Sus, terima kasih banyak. Itu sudah membuat saya lebih tenang. Sama-sama. Dan setelah ini akan ada dokter yang memeriksa kondisi Mbak ya.
Oke Mbak, sudah dilakukan pemeriksaan ya. Setelah ini saya akan menuliskan resep obat. Dan Mbak silakan mengambil obat di loket obat ya. Iya Sus, terima kasih banyak ya. Iya, sama-sama. Baik, itu adalah sekilas contoh terkait komunikasi terapeutik pada pasien di IGD dengan kondisi pasien tidak gawat dan tidak darurat. Roleplay ini menunjukkan bagaimana komunikasi terapeutik dapat membantu pasien merasa lebih nyaman dan terlibat dalam proses perawatan. Perawat menggunakan teknik mendengarkan aktif, menunjukkan empati, dan memberikan informasi yang jelas untuk mendukung proses penyembuhan dalam menghadapi kondisinya. Namun perlu kita ingat bahwa saat kita berkomunikasi dengan pasien atau keluarga pasien yang ada di IGD dengan kondisi apapun, kita harus menyesuaikan kondisi dan situasinya. Jika pasien dengan kondisi kecelakaan saat datang memang sangat susah diajak berkomunikasi. Jadi kita hanya meminimalkan komunikasi dan kita memaksimalkan tindakan terlebih dahulu. Nanti kita komunikasikan kembali setelah tindakan selesai. Jadi kita lihat situasi kondisinya, apakah pasien ini perlu tindakan yang sangat serius dan memang tindakan yang perlu diutamakan. Tapi jangan lupa kita juga perlu mengkomunikasikan terlebih dahulu. Itu saja yang bisa kami sampaikan dan contohkan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila masih banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.